Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Langsung saja masuk ke diskusi kelompok kami, kelompok 8, tentang akhlak, etika, dan moral, dengan dosen pembimbing Bapak Zainal A. Haris, dengan saya moderator Randi Putra, yang kedua Putri Sabrina narasumber 1, Ramadhani Sapitri narasumber kedua, dan Rada Alamsyah narasumber ketiga. Pembacaan tentang akhlak, etika, dan moral yang akan dibacakan oleh pertama Rada Alamsyah. Kepada Rada Alamsyah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Rada Alamsyah akan menjelaskan tentang konsep akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak. Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila buruk, disebut akhlakul masmumah. Baik buruknya akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ciri-ciri perbuatan akhlak yang pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, etika. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Peran atau fungsi etika yaitu: pertama, dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai manusia. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan normal yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Yang ketiga, moral. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral keagamaan. Moral keagamaan adalah moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang kedua, moral sekuler. Moral sekuler adalah moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Terima kasih kepada Rada Alamsyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Sabrina tentang macam-macam akhlak. Kepada Putri Sabrina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Putri Sabrina akan menjelaskan sedikit mengenai materi macam-macam akhlak dan karakteristik akhlak dalam Islam. Pertama, akhlak terhadap Allah, yaitu ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Bentuk-bentuk akhlak terhadap Allah yaitu dengan beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa, tawakal, dan tawadu. 2. Akhlak terhadap manusia.
yaitu dengan menahan diri untuk tidak mengganggu. Artinya, tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Bentuk akhlak terhadap manusia yaitu dengan menahan diri untuk tidak mengganggu, husnuzon atau berprasangka baik, tenggang rasa, dan saling tolong-menolong sesama manusia. Karakteristik akhlak dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak bahwa akhlak dalam Islam dengan karakteristiknya berbeda dan unik, yaitu dengan karakteristik yang menjadikannya sesuai untuk setiap individu, kelas sosial, ras, lingkungan, masa, dan segala kondisi. 1. Moral yang argumentatif. Maksudnya ialah moral tersebut dapat dipahami dengan menjelaskan kebaikan di balik apa yang diperintahkannya dan kerusakan dari terjadi apa yang dilarangnya. 2. Moral yang universal. Artinya ia tidak membolehkan bagi suatu ras manusia apa yang ia haramkan bagi ras yang lainnya. 3. Moral yang sesuai dengan fitrah. Moral Islam datang membawa apa yang sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia serta menyempurnakannya, tidak dengan apa yang menghilangkan fitrah dan yang membenturan dengannya. 4. Moral yang memperhatikan realitas, yaitu tidak mengeluarkan perintah dan larangannya kepada orang-orang yang hidup di awang-awang idealisme, melainkan ia memerintahkan kepada manusia yang berjalan di muka bumi, yang memiliki dorongan dan nafsu, memiliki keinginan dan cita-cita sebagaimana mereka juga memiliki kerinduan jiwa kepada Allah yang mengangkat tinggi derajat mereka. 5. Moral yang positif, yaitu ia tidak merelakan orang yang telah berhias dengan akhlak Islam untuk berjalan mengikuti tren sosial, berjalan mengikuti arus, atau bersikap lemah dan menyerah dalam menghadapi peristiwa yang mengendalikan hidupnya seperti bulu beterbangan tertiup angin. Terima kasih kepada Putri Sabrina. Selanjutnya tentang indikator manusia berakhlak yang akan saya bacakan sendiri. D. Indikator manusia berakhlak. Senantiasa menjalankan semua perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi semua larangannya. Menjalani hidup dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Indikator manusia berakhlak, husnul al-khuluq, kata Al-Ghazali, adalah tertanamnya iman dalam hatinya. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak, su'ul al-khuluq, adalah manusia yang ada nifak di dalam hatinya. Nifak artinya sikap mendua dalam Tuhan. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Iman bagaikan akar dari sebuah tumbuhan. E. Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim seperti di bawah ini. 1. Akhlak kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Tidak berbuat musyrik pada Allah. Quran surat Luqman ayat 13. Banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 41-44. Bertawakal kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah. Menjalankan sunnah Rasulullah. Quran surat Ali Imran ayat 30. Meneladani akhlaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bersolawat kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Sikap sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sikap syukur. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sikap amanah atau jujur. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sikap tawadhu, rendah hati. Quran surat Al-Luqman ayat 18. Cepat berobat jika berbuat kilau. Quran surat Ali Imran ayat 135. 4. Akhlak terhadap keluarga. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36.
membina dan mendidik keluarga. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Memelihara keturunan. Quran Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. 5. Akhlak terhadap sesama manusia. Menjalin persaudaraan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Saling tolong menolong sesama manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Terima kasih kepada moderator. Saya Rahma Deni Safitri yang akan menjelaskan materi tentang hubungan akhlak dengan ilmunya. Hubungan akhlak dengan ilmunya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hubungan akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan akhlak dengan ilmu tasawuf yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, mengaji, zikir, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan akhlak dengan ilmu tauhid dapat kita lihat melalui 2 sisi. Sisi pertama yaitu dilihat dari pembahasannya ilmu yang membahas masalah Tuhan, baik dari segi sifat, zat, dan perbuatannya. Sisi kedua dapat kita lihat dari fungsinya. Yang ketiga, hubungan akhlak dengan ilmu jiwa. Hubungan akhlak dengan ilmu jiwa yaitu membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku kita. Jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat akan melahirkan perbuatan dan sifat yang baik pula. Yang keempat, hubungan akhlak dengan ilmu pendidikan. Hubungan akhlak dengan ilmu pendidikan ini membahas tentang rumusan tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Terima kasih kepada Rahma Deni Safitri. Sampai disinilah diskusi kelompok kami. Dengan kesimpulan, 1. Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Akhlak dalam kebahasaan berarti budi pekerti. Perangai itu disebut juga sikap hidup yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Dari satu segi, akhlak adalah buah dari tasawuf, proses pendekatan diri kepada Tuhan, dan istiqomah dalam hati. Hati pun bagian dari bahasa ilmu tasawuf. Indikator manusia berakhlak, husnul al-qulub, adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya takwa dalam perilaku. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari, seperti akhlak kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan sesama manusia. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator serta perwakilan dari kelompok 8. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.